Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bukan dari perbankan yang mengerek dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan bukan juga dari farmasi, di mana saham-sahamnya mengalami penguatan yang cukup signifikan di sepanjang perdagangan hari ini. Kalau kita flashback di penutupan akhir perdagangan pekan lalu, pemirsa, di mana salah satu saham ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, ada PT Gajah Tunggal Tbk atau GCTL. Ini kenaikannya atau direspon oleh investor setelah investor kawakan Lo Keng Hong ini mengkonfirmasi sebagai pemegang saham tersebut. Ada beberapa kriteria atau penilaian yang dikemukakan oleh Lo Keng Hong, di antaranya nilai pasar saham untuk GCTL ini jauh lebih murah dari nilai intrinsik dari saham tersebut. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dari sisi fundamental, apakah ini masih menarik untuk diperhatikan? Dan seperti apa? Berikut informasi selengkapnya. Akibat merebaknya pandemi COVID-19 di tanah air dan penerapan PSBB di berbagai wilayah, kinerja keuangan PT Gajah Tunggal Tbk atau GJTL ikut terdampak. Hal tersebut tercermin dari penurunan penjualan bersih yang mencapai 19,4% year on year di kuartal 3 2020. Total penjualan GJTL tercatat mencapai 9,62 triliun, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 11,94 triliun rupiah. Meskipun turun, di tahun 2019 lalu Perseroan berhasil menjadi perusahaan manufaktur ban publik dengan penjualan terbesar di Asia Tenggara, jauh melampaui posisi PT Multistrada Arah Sarana Tbk, masa di posisi kedua, dan Southern Rubber Industry JAC asal Vietnam di posisi ketiga. Kedua perusahaan tersebut hanya mampu membukukan penjualan masing-masing 2,77 triliun rupiah dan 2,12 triliun rupiah. Dari hal ini terlihat, total penjualan GJTL yang mendominasi kawasan ASEAN dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan publik lain yang bergerak di bidang yang sama. Meskipun penjualan terpaksa turun di 2020 akibat pandemi COVID-19, ternyata mendatangkan keuntungan bagi GJTL. Dari sisi produksi, beban biaya mengalami penurunan signifikan. Dari Januari sampai September 2020, beban pokok penjualan turun 28,6% year on year. Meski demikian, secara keseluruhan, GJTL harus membukukan rugi bersih sebanyak 104 miliar rupiah hingga kuartal 3 2020. Padahal, GJTL mampu mencetak laba bersih hampir 140 miliar rupiah di waktu yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun demikian, anjloknya laba GJTL lebih dipicu oleh kondisi eksternal, yakni depresiasi rupiah yang tajam tahun lalu, dan bukan kondisi internal perusahaan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, menarik kalau kita perhatikan pergerakan saham Gajah Tunggal pada akhir perdagangan pekan kemarin sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan dan penguatan terus berlanjut pada Senin di awal pekan ini, pemirsa. Kita akan coba lihat, tadi sudah kita sampaikan informasi dari fundamentalnya, secara teknikal pergerakan dari saham Gajah Tunggal seperti apa, secara intraday trading yang sepanjang perdagangan hari ini, kemudian dalam beberapa bulan terakhir, kemudian juga dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk Gajah Tunggal di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi pada pukul 9, pemirsa, ini Gajah Tunggal dibuka di level 900, kemudian pada pukul 10 ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan sudah menembus ke level 995. Pada penutupan sesi pertama di perdagangan hari ini mengalami koreksi tipis di 980. Kemudian pada pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini, saham Gajah Tunggal atau GJTL kembali mengalami penguatan di 985. Dan tampaknya posisi ini tidak mampu dipertahankan oleh Gajah Tunggal karena pada penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, GJTL ditutup di level 940. Ini masih mengalami penguatan yang cukup signifikan di 13,94%. Sementara untuk daya range-nya di sepanjang perdagangan hari ini,
Posisi terendah ini berada di level 875, sementara posisi tertinggi yang disentuh oleh GCTL di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menembus ke level 1000-an, tepatnya di 1020. Dari intraday trading yang pemirsa, berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana pergerakan saham Gajah Tunggal dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Di 1 Juli ini masih bergerak di level bawah, tepatnya di 380. Di 3 Agustus mengalami penguatan di level 505. Kemudian di 1 September ini penguatan masih terus berlanjut di 555. Sementara di Oktober dan November ini mengalami koreksi dan sudah meninggalkan level 500-an, tepatnya di 436 dan 452. Sementara di Desember, awal Desember ini mengalami penguatan dan menembus kembali ke level 500-an pemirsa. Dan di 11 Januari, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, penguatan signifikan terjadi untuk Gajah Tunggal. Ini di 985, sudah signifikan dan 50% penguatannya pemirsa, karena secara intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini sempat menembus ke level 1000-an, tepatnya di 1020. Kalau kita tarik garis dari Juli sampai dengan Januari, penguatan untuk Gajah Tunggal, untuk sahamnya ini sudah cukup signifikan pemirsa. Ya, dari sisi teknikalnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi. Kita ke grafis selanjutnya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, apakah dari sisi valuasi masih menarik atau tidak. Kita lihat dari indikator pertama terlebih dahulu, dari posisi pernya, price to earning ratio, ini minus pemirsa di 24,49 kali. Sementara untuk posisi price sales ratio atau PSR-nya ini di 0,27 kali. Sementara posisi PBV-nya, price book value ratio atau PBVR-nya ada di kisaran di 0,55 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR dari Gajah Tunggal ada di kisaran 1,84 kali. Kombinasi secara fundamental dan secara teknikal, penguatan yang terjadi secara signifikan pada perdagangan akhir pekan kemarin dan berlanjut pada perdagangan hari ini, kemudian juga secara teknikal intraday tradingnya ataupun pergerakan sahamnya dalam beberapa bulan terakhir, dan dari sisi valuasi pernya tadi sudah dicatatkan minus pemirsa. Dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan juga trader pasar modal Indonesia.